Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan tegas terkait dengan kelanjutan operasi militer terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa serangan akan terus dilakukan hingga seluruh ancaman strategis dari Iran ini dapat dihentikan secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah serangan udara Israel menghantam sejumlah target penting di Iran, termasuk fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan pusat pengembangan rudal balistik. Serangan ini menewaskan sejumlah perwira tinggi militer dan memicu respons keras dari Teheran. Iran membalas dengan meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel, mengakibatkan ledakan di beberapa kota besar seperti Yerusalem dan Tel Aviv. Sementara itu, Amerika Serikat belum mengambil keputusan akhir mengenai keterlibatan militernya. Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump ini masih mempertimbangkan opsi untuk menyerang situs pengayaan uranium Fordo yang dijaga ketat di wilayah Iran. נשיג את כל היעדים שלנו, את כל מתקני הגרעין שלהם, בכוחנו לעשות את זה. אבל ההחלטה של הנשיא, אם הוא רוצה להצטרף או לא, שוב, זו החלטה שלו. הוא יעשה מה שטוב לארצות הברית, ואני אעשה מה שטוב למדינת ישראל. ואני חייב להגיד שעד לרגע זה, כל אחד עושה, מה שנקרא, כל תרומה, מתקבלת, טוב. Dan untuk membahas lebih memahami konflik Iran-Israel, kita sudah terhubung dengan pengamat geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman. Dan selamat sore Bu Dina. Baik, Bu Dina, bagaimana Bu Dina ini menganalisis perang antara Iran dan Israel? Apa menurut Anda pemicu konflik ini semakin tinggi terkait dengan eskalasinya? Ya, yang pertama alasan yang disampaikan oleh Israel selama ini adalah adanya ancaman bom nuklir ya dari pihak Iran ke Israel. Nah, ini sebenarnya tidak terbukti sama sekali, tapi kemudian Israel tetap melakukan serangannya ke Iran, bahkan sampai hari ini meskipun intensitasnya menurun. Jadi kalau alasannya itu sebenarnya bukan bom nuklir karena IAEA atau IAEA itu sudah menyatakan dalam laporannya Iran tidak ada terbukti membuat senjata nuklir. Sehingga pertanyaannya kemudian lalu apa ini pemicunya? Kalau menurut saya yang pertama itu adalah memang Israel ini salah kalkulasi ya. Awalnya dia hanya ingin mengalihkan problemnya di dalam negeri, maksud saya dia ini adalah Netanyahu ingin mengalihkan problem dan tekanan besar yang dia dapatkan di dalam negeri. Kita tahu beberapa jam sebelum serangan pertama dilakukan di tanggal 13 itu parlemen Israel itu sudah merencanakan untuk melakukan voting untuk memutuskan apakah kabinetnya Netanyahu ini dibubarkan atau tidak, karena sedemikian besarnya protes dan ketidakpuasan terhadap Netanyahu. Nah, kemudian Netanyahu memicu perang di luar negeri, maksudnya di Iran, dengan tujuan agar publik kembali solid mendukung dirinya. Tapi dia salah kalkulasi, dia mengira yang akan terjadi dari serangan ini seperti di bulan April atau Oktober 2024, yaitu serangan Iran hanya terbatas. Kita tahu waktu itu April dan Oktober itu hanya beberapa jam saja. Ternyata sampai hari ini tanggal 21, sejak tanggal 14 itu Iran sudah melakukan serangannya itu nggak putus-putus ya. Intensitasnya bahkan semakin tinggi dan senjata-senjata yang dikeluarkan itu juga jenis-jenis baru yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Sehingga memang sekarang kalau posisi antara dua pihak ini memang Israel yang sedang terjepit sekarang. Oke, dan sekalian kita juga melihat bahwasannya dalam tanpa bukti yang jelas, Israel ini menuduh Iran mengembangkan proyek bom nuklir, kemudian menyerang Iran. Dan apakah dalam hukum internasional ini diperbolehkan menyerang untuk preventif dengan keadaan seperti ini, Bu Dina? Ya, kalau berdasarkan hukum internasional jelas tidak ya, tidak ada dalam piagam PBB yang istilah preemptive strike ya, serangan pencegahan itu nggak ada. Di pasal 51 piagam PBB itu hanya menyatakan bahwa kalau sebuah negara sudah diserang, jadi serangannya sudah terjadi, dia berhak untuk membela diri. Nah, di sini Iran yang justru berhak untuk membela diri karena betul-betul sudah ada serangan terhadap Iran. Sehingga kalau dari pihak Iran dia sah melakukan serangan ke Israel karena dia yang diserang duluan, tetapi Israel sendiri menggunakan
menggunakan konsep preemptive strike itu betul-betul melanggar hukum internasional. Oke. Jadi siapa yang kemudian bisa menghukum Israel atas tindakan atau serangan ini? Ya, ketika sebuah negara sudah melakukan serangan ke negara lain, melakukan agresi secara tidak sah seperti ini, seharusnya Dewan Keamanan PBB bersidang untuk meminta agar pihak yang menyerang itu menghentikan serangannya. Dan kalau misalnya tidak menghentikan, sebenarnya negara yang diserang itu juga berhak untuk meminta bantuan kepada negara lain bersama-sama membalaskan serangan tersebut gitu. Nah, yang mekanisme yang mungkin dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB seandainya mereka sepakat ya, misalnya membentuk pasukan perdamaian. Cuma masalahnya Dewan Keamanan PBB itu kita tahu ada Amerika di dalamnya yang selama ini mendukung Israel tanpa syarat, sehingga bahkan untuk bersidang pun belum tentu bisa. Ya, jadi Dewan Keamanan PBB itu kalau mau sidang harus sepakat dulu semuanya. Dan setelah bersidang juga harus sepakat dulu untuk menetapkan hasilnya. Satu saja tidak setuju di antara 5 pemegang hak veto ini, ya tidak jadi ada ketetapan atau resolusi. Oke, jadi artinya PBB yang sebetulnya bisa mengambil andil untuk bisa menyetop perang antar kedua negara ini. Tapi Bu Dina, kalau kita lihat terkait dengan dukungan terhadap Iran ataupun dukungan terhadap Israel dalam hal ini, kita lihat Iran ini memiliki jaringan aliansi non-negara seperti Hizbullah di Lebanon dan juga milisi di Suriah. Apakah Anda melihat potensi konflik ini bisa meluas menjadi perang regional yang lebih besar? Sementara di sisi lain Israel ini juga mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara barat, terutama juga Amerika Serikat. Lantas apakah ada kemungkinan kekuatan besar dunia ini ikut terlibat dalam perang ini? Ya, memang kalau Amerika memutuskan untuk terlibat ya, jadi memang kuncinya di Amerika. Seandainya Amerika Serikat memutuskan untuk terlibat dalam perang ini, dalam arti dia menyerang ke Iran, itu memang dampaknya akan sangat besar. Karena Iran pasti memberikan balasan dengan beberapa kartu truf yang dia sudah punya. Yang pertama, dia bisa menutup Selat Hormuz, Iran bisa menutup Selat Hormuz, dan ini akan memunculkan resesi ekonomi global karena hampir sepertiga migas dunia kan lewat Selat Hormuz. Dan kita pun di Indonesia juga pasti akan terkena dampaknya seandainya itu terjadi. Yang kedua, Amerika Serikat itu punya sekitar 5.500 tentara yang tersebar di berbagai pangkalan militer di Timur Tengah. Dan tuan rumah pangkalan militernya itu adalah negara-negara monarki, monarki teluk yang kaya raya itu ya, misalnya Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab. Seandainya mereka kena serangan gitu ya, itu kan pasti ekonomi masing-masing juga akan terganggu, akan sangat terganggu. Investasi terhambat, mungkin orang-orang akan menarik investasinya, dan kemudian turisme juga terhambat. Dan yang ketiga itu milisi-milisi sekutunya Iran, misalnya Hizbullah, kemudian Islamic Resistance of Iraq, dan juga negara pemerintah de facto di Yaman, Ansarullah Yaman, itu sudah menyatakan kesiapan untuk membantu Iran seandainya memang sudah diperlukan, memang sudah situasinya membutuhkan bantuan mereka. Nah, apa yang akan mereka serang? Ya, pangkalan-pangkalan militer yang ada di kawasan tersebut. Misalnya Islamic Resistance of Iraq itu dengan mudah bisa menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah, ada 2 ya, dan di Irak ada 1. Dan buat Amerika ini pasti akan memunculkan kerugian yang sangat-sangat besar. Dan saya pikir itulah sebabnya Presiden Trump dalam pernyataan terakhirnya kan dia mengatakan bahwa saya akan menunggu 2 pekan lagi sebelum mengambil keputusan. Buat saya ini sinyal bahwa Trump sedang menunda-nunda ya. Dia tidak berani mengambil keputusan saat ini. Lantas menurut Anda apa sebetulnya alasan Trump belum mengambil keputusan terkait dengan perang yang terjadi? Apa sebetulnya yang diinginkan Amerika dalam situasi perang ini? Ya, buat Amerika memang doktrin kebijakan luar negeri Amerika adalah melindungi keamanan Israel. Ya, ini memang sesuatu yang aneh ya. Bagaimana mungkin sebuah negara dia punya doktrin kebijakan luar negeri melindungi keamanan sebuah negara jauh di sana gitu ya. Tapi memang inilah kenyataannya, dan kita lihat bagaimana Presiden Amerika Serikat silih berganti itu selalu menyatakan bahwa keamanan Israel adalah
keamanannya Amerika juga. Nah, saat ini Israel sedang terancam dan sedang keadaan terjepit. Memang secara tradisional ya, Amerika Serikat akan ambil bagian untuk membela Israel. Cuma masalahnya tadi itu cost-nya terlalu besar. Ketika Amerika Serikat masuk ke Laut Merah bulan Mei, 2 bulan itu uang yang sudah dia habiskan, biaya perang yang dihabiskan itu 1 miliar US dollar. Padahal yang dilawan adalah Ansarullah Yaman. Yaman itu bisa disebut negara yang paling lemah ekonominya se-Arab gitu ya. Tapi itu nggak bisa dilawan oleh Amerika dari sisi cost-nya terlalu besar. Sehingga akhirnya Amerika angkat kaki kan dari Laut Merah. Apalagi sekarang kalau harus berperang dengan Iran dengan potensi yang tadi sudah saya sebutkan, Selat Hormuz ditutup dan pangkalan-pangkalan militernya di berbagai negara di Teluk itu diserang. Saya pikir negara-negara Teluk ini juga pastilah sangat khawatir sehingga mereka juga pasti akan berusaha meminta dengan sangat kepada Amerika Serikat agar tidak melibatkan diri dalam perang ini. Bu Nina, kalau kita lihat Israel ini kan sudah melangsungkan genosida, perbuatan semena-mena di mana menjadikan puluhan ribu warga Gaza menjadi korban. Selain itu juga serangan yang dilancarkan Israel terhadap Iran saat ini. Dan bisakah dibilang ini di dunia tidak berdaya dengan perbuatan semena-mena dari Israel? Lantas apa kemudian alasan kenapa Israel ini bebas untuk melakukan semua ini? Israel memang ini ya seolah bebas itu karena ada dukungan penuh dari Amerika Serikat. Karena hukuman yang bisa diberikan kepada Israel itu kan harus melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB. Kita tahu ICJ itu sudah bersidang dan sudah ada vonisnya meminta agar Israel keluar dari tepi barat dan Gaza dan harus memberikan ganti rugi kepada orang-orang Palestina yang dirugikan. Tapi kan penerapan vonis ini kembali ke tangan Dewan Keamanan PBB. Makanya seolah-olah stuck di sini. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah menembus atau memecah kebuntuan itu. Iran dalam posisinya membela diri, itu sebenarnya di saat yang sama juga sedang membela Palestina gitu ya. Dan sebenarnya konflik di antara kedua negara ini, Iran dan Israel itu sebenarnya akarnya di Palestina, sama sekali tidak ada urusan dengan nuklir sebenarnya, karena Iran selama ini memberikan bantuan senjata kan kepada milisi-milisi di Palestina dan memberikan teknologi juga. Itulah sebabnya Israel selama ini selalu berusaha menekan Iran dan menginginkan penggulingan rezim di Iran. Oke. Jadi ini terkait dengan dukungan Iran terhadap Palestina ya, bukan terkait dengan ancaman nuklir yang disebut dimiliki oleh Iran begitu. Bu Nina, kalau kita lihat Indonesia ini kan secara resmi mendukung terkait dengan penyelesaian damai dan menghindari konflik begitu. Tapi dari kacamata geopolitik sebetulnya seberapa besar pengaruh suara dari negara-negara ASEAN terhadap konflik ini? Kalau menurut saya semua suara sekecil apapun itu akan berdampak, ada saja pengaruhnya gitu ya. Dibandingkan diam tentu bersuara itu sangat baik. Seandainya Indonesia diam itu justru akan dipertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara sebesar Indonesia tidak memberikan suara apapun atau langkah apapun. Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya langkah-langkah yang sifatnya tradisional seperti selama ini, yaitu diplomasi dan juga memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi seperti tadi Mbak Nisrina bilang, ini seolah-olah kok dunia nggak berdaya, ya karena terbukti 2 tahun terakhir diplomasi, kata-kata, bahkan vonis dari ICJ, Mahkamah Internasional itu betul-betul nggak mempan untuk menghadapi Israel, sehingga memang perlu ada tekanan lain yang lebih berdampak, yang antara lain dilakukan oleh Iran sekarang ya, memberikan serangan. Nah, apakah kita ikut perang? Tidak perlu juga. Kita bisa membantu dengan memberikan tekanan ekonomi. Dulu di Afrika Selatan di tahun 80-an itu ada rezim apartheid Afrika Selatan, itu akhirnya rezimnya lumpuh dan kemudian berdiri pemerintahan baru yang demokratis yang menegakkan hak semua orang di tanah itu dengan cara apa? Dengan cara boikot ekonomi secara global. Nah, ini juga yang sedang diupayakan ya, diserukan oleh para aktivis pembela Palestina di seluruh dunia. Kita perlu beramai-ramai memberikan tekanan ekonomi karena yang namanya perang itu butuh uang, butuh dana yang sangat besar, sehingga seandainya ekonomi Israel dipersulit, dia dengan cepat
terpaksa mengambil keputusan untuk menghentikan penjajahannya di Palestina. Oke, jadi jika negara adidaya seperti Amerika ataupun juga PBB tidak bisa mengambil langkah untuk meredamkan perang yang terjadi, tekanan ekonomi yang bisa kita ambil untuk membantu meredamnya perang yang terjadi antara kedua negara. Oke. Dan melihat eskalasi perang antar kedua negara yang serangan balasan ini terus dilancarkan, dari sudut pandang realistis, menurut Anda, apa skenario terburuk dan juga skenario terbaik yang bisa terjadi dalam waktu dekat, Bu Dina? Ya, saya pikir kalau dari sisi hitung-hitungan biaya ya, per hari itu Bank of Israel itu sudah menyatakan per hari itu sudah 1 miliar US dollar dia keluar uang. Jadi dia juga punya keterbatasan Iron Dome-nya itu, interceptornya itu sangat terbatas. Kemungkinan akan habis dalam waktu seminggu. Jadi nggak sampai 2 minggu itu berbagai cadangan persenjataannya habis. Jadi kalau tidak ada bantuan logistik ya dari luar, sangat mungkin Israel akan meminta untuk adanya gencatan senjata. Nah, pertanyaannya apakah Iran mau ya? Sementara sampai saat ini dari pihak Iran menyatakan tidak akan mau menerima tawaran gencatan senjata. Dan kalaupun mau, saya pikir pasti akan ada permintaan dari pihak yang lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya ada gencatan senjata yang lebih kuat pasti akan memberikan syarat kan gitu ya. Nah, syaratnya karena memang buat Iran yang jadi isu terpenting adalah Palestina. Dipastikan syarat yang akan diberikan adalah Israel betul-betul keluar dari tanah Palestina dan menghentikan penjajahannya di Palestina. Kalau itu diikuti, sangat mungkin perang akan berakhir dan mudah-mudahan Palestina juga akan segera meraih kemerdekaan. Oke, Bu Nina, tapi kalau kita berbicara terkait dengan Netanyahu, ini meminta sejumlah negara untuk memberikan bantuan terhadap Israel. Dan selain itu Netanyahu juga meminta agar warga Iran ini menggulingkan pemerintahannya. Apakah ini sebagai bentuk kekhawatiran Israel karena sudah terdesak oleh Iran dan takut kalah dalam perang ini? Anda melihat seperti apa, Bu Dina? Ya, betul sekali. Itu memang sudah terdesak dan takut kalah. Karena pihak yang kalah nggak akan minta bantuan. Kan itu logika yang sederhana saja. Kalau dia memang di atas angin nggak perlu minta bantuan. Tapi ini saat ini betul-betul meminta simpati dunia dan terutama juga kepada Amerika Serikat dan negara Barat meminta bantuan senjata juga. Nah ini kan artinya memang betul-betul terdesak. Nah kemudian bahkan menyerukan kepada rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintahan. Nah ini benar-benar ini ya kalau kita kenal dengan mentalitinya orang Iran itu malah jadi ketawaan gitu ya karena mereka justru dengan situasi seperti ini mereka semakin solid baik kalangan konservatif maupun kalangan reformis sekarang di Iran itu justru malah bersatu mereka ketika melihat ada musuh di luar dan kesatuan atau keselamatan bangsa secara keseluruhan yang menjadi taruhan ya mereka sudah melepaskan diri dari perbedaan pandangan politik ya dan sekarang memang betul-betul mendukung pemerintah untuk melanjutkan perlawanannya terhadap Israel. Baik, terima kasih atas informasi, wawasan dan juga analisanya pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman. Kita tentu berharap agar semua pihak ini bisa menahan diri dan memilih jalur diplomasi ya Bu. Dan